to set you free. Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bonian Runaisiki, Manajemen Pendidikan Islam, YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kali ini saya akan membahas mengenai manajemen strategi pendidikan. Pertama mengenai lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Lingkungan kompetitif adalah lingkungan di mana saling bersaing untuk mencapai standar yang harus dicapai. Tidak jarang karena mental dan fisik yang belum kuat membuat orang-orang tidak betah dalam berada dalam lingkungan tersebut. Pada lingkungan yang semakin kompetitif saat ini, para siswa lebih banyak mengalami ketergantungan, seperti lebih banyak kompetisi dan tuntutan yang lebih besar, sehingga siswa sedang dihadapkan dengan lebih banyak tekanan daripada tahap perkembangan sebelumnya. 5 alasan pentingnya berada dalam lingkungan yang kompetitif. Pertama, melatih mental dan fisik. Kedua, menantang diri untuk harus mengembangkan keterampilan. Ketiga, lingkungan kompetitif menuntutmu untuk lebih produktif dan membuat lebih menghargai orang lain. Selanjutnya, analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Pembiayaan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya satuan pendidikan terdiri atas biaya investasi berupa lahan pendidikan atau selain lahan pendidikan. Kedua, biaya operasi, personalia dan interpersonalia. Ketiga, bantuan biaya pendidikan. Dan keempat, biaya beasiswa atau beasiswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Sumber biaya utama satuan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kebijakan dan peraturan terkait mengenai pembiayaan satuan pendidikan sekolah. Selanjutnya, strategi perencanaan pembiayaan sekolah merupakan bagian penting dari manajemen yang perlu ditentukan sesuai dengan faktor internal dan eksternal satu perusahaan atau lembaga termasuk sekolah. Selain itu, hasil dari penentuan strategi perencanaan akan berimplikasi pada strategi pelaksanaan. Kebijakan peraturan terkait dengan pendidikan gratis membuat sekolah tidak perlu lagi memikirkan tentang menghimpun dana dari orang tua dan masyarakat. Tetapi di sisi lain, bagaimana tanggung jawab mengembangkan program pendidikan sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai customer. Selanjutnya, analisis teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Manajemen strategi adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Sasaran manajemen strategi meningkatkan: pertama, kualitas organisasi; kedua, efisiensi penganggaran; ketiga, penggunaan sumber daya; empat, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja; dan kelima, kualitas pelaporan. Dikemukakan oleh Sanjaya, strategi pembelajaran adalah sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sanjaya Wina dalam Trianto, istilah strategi di dalam konteks belajar mengajar. Strategi berarti pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, konsep strategi dalam hal ini menunjuk pada karakteristik abstrak rentan perbuatan guru peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. Selanjutnya, latar belakang strategi pembelajaran. Model pendekatan pembelajaran, klasifikasi strategi pembelajaran, komponen strategi pembelajaran, dan tujuan strategi pembelajaran. Next, implementasi perubahan strategi.
Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dari pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru mempertimbangkan setelah strategi dirumuskan. Akan tetapi, implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat dari dua sisi mata uang. Lalu siapa yang mengimplementasikan strategi? Tergantung bagaimana kooperasi diorganisir. Pihak yang terlibat dalam pengimplementasikan strategi mungkin akan lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang merumuskan strategi itu sendiri. Pada sebagian besar perusahaan multi industri, pelaksanaan strategi adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Para wakil presiden di bidang fungsional dan direktur divisi satu unit bisnis strategi bekerja sama dengan bawahan mereka itu sendiri. Selanjutnya, manajemen strategi dalam bidang pendidikan. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencatat sasarannya. Manajemen strategi adalah proses penerapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dan tugas manajemen strategi. Pertama, merumuskan visi dan misi organisasi meliputi perumusan umum, filosofi, dan tujuan. Kedua, mengembangkan profil organisasi yang mencerminkan kondisi internnya. Ketiga, menilai lingkungan yang eksternal organisasi meliputi pesaing dan faktor kontekstual. Keempat, menganalisis alternatif strategi dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Kelima, mengidentifikasi setiap alternatif strategi, menentukan strategi yang paling sesuai dengan visi dan misi organisasi. Keenam, memiliki seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum. Ketujuh, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek. Next, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pertama itu ciri-ciri proses perencanaan strategi, antara lain perencanaan menyangkut jangka masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang. Kedua, perencanaan strategi adalah usaha sistematis formal yang menggariskan wujud utama dari perusahaan, sasaran-sasaran, kebijakan, dan strategi untuk tercapainya sasaran wujud utama organisasi yang bersangkutan. Ketiga, proses perencanaan strategi adalah sarana mengambil keputusan yang paling penting bagi perusahaan sehingga tujuan dan arah yang telah ditentukan. Perencanaan strategi merupakan suatu struktur perencanaan yang mengintegrasikan rencana strategi dengan rencana operasional jangka panjang. Perencanaan strategi merupakan proses penentuan terlebih dahulu mengenai apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan, dan cara bagaimana melakukan, dan siapa yang melakukan. Perencanaan strategi menghasilkan sebuah dokumen tertulis atau atas basis berkala. Perencanaan strategi merupakan sarana mengambil keputusan yang paling penting bagi suatu perusahaan. Perencanaan strategi merupakan suatu sikap. Artinya, perencanaan meminta suatu kebiasaan dan keharusan unit untuk bekerja berdasarkan pikiran-pikiran masa depan. Implementasi strategi adalah proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Visi merupakan suatu proses yang mengembangkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran sekolah secara formal, dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga. Perencanaan manajemen strategi ada 5 tahap. Pertama, analisis lingkungan. Kedua, menetapkan visi dan misi tujuan. Ketiga, formulasi strategi. Keempat, implementasi strategi. Kelima, evaluasi strategi. Dan keenam, komponen terakhir dari manajemen strategi adalah
evaluasi, dan pemantauan kemajuan perusahaan ke arah sasaran strateginya. Next, konsep manajemen strategi. Karakteristik. Pertama, manajemen strategi meningkatkan efektivitas organisasional. Kedua, manajemen strategi memberi orientasi ke jangka panjang. Ketiga, manajemen strategi terdapat pada setiap level organisasi. Keempat, manajemen strategi masyarakat pengetahuan yang luas tentang organisasi. Selanjutnya, tahap-tahap dalam manajemen strategi itu sudah dijelaskan tadi, tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi. Next, perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Pertama, pengertian visi. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan misi, menurut Agdon, misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Menurut Bryson, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi, antara lain, visi harus dapat memberikan panduan, arahan, dan motivasi. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi. Adapun menurut Agdon, terdapat beberapa kriteria dalam merumuskan visi, antara lain, visi bukan fakta, tapi gambaran pandangan ideal masa depan yang mewujudkan. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja yang baik. Dalam merumuskan misi harus mempertimbangkan tugas pokok sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah agar dilakukan sekolah dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga perjalanan sekolah dapat mendapat rintangan ataupun tidak mendapat rintangan atau prasangka buruk dari masyarakat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi sekolah yaitu pernyataan misi, sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah itu. Kedua, merumuskan misi sekolah harus dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan, bagaimana pada perumusan visi. Selanjutnya, pelembagaan strategi pendidikan. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota-anggota masyarakat sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi dan memiliki kekuatan sanksi dengan tujuan tercapainya keteraturan dan kepastian interaksi sesama anggota masyarakat. Pengelolaan kelembagaan pendidikan adalah suatu kegiatan yang memadukan berbagai sumber daya pendidikan agar terpusat dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan yang telah diputuskan. Dengan demikian, maka kemampuan pengelolaan pendidikan memadukan unsur-unsur sumber daya tersebut merupakan hal yang sangat penting. Dalam pengertian ini, pengelolaan pendidikan tentu saja meliputi proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Selanjutnya, operasional strategi sekolah. Operasional merupakan suatu ilmu yang dapat diterapkan pada berbagai jenis bidang usaha seperti rumah sakit, perguruan tinggi, praktek, dan lain-lain. Mengapa demikian? Karena jenis usaha seperti ini disebutkan di atas menghasilkan produk yang bisa berupa barang atau jasa. Dalam dunia pendidikan, persaingan adalah hal yang wajar. Munculnya persaingan itu adalah untuk mendapatkan objek pendidikan seperti mahasiswa, siswa sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, biasanya hanya pemimpin institusi pendidikan yang bermental gigih dan kuatlah yang mampu menghadapi kerasnya persaingan ataupun krisis yang terjadi dalam perjalanan sekolah atau universitas. Tahap-tahap dalam manajemen strategi. Hanger dan Lam Yunus menguraikan proses perkembangan dari manajemen strategi dengan tahap-tahap berikut. Pertama, tahap finansial dasar, yaitu perencanaan organisasi yang didasarkan pada perencanaan keuangan. Kedua, tahap perencanaan berbasis ramalan, yaitu
pengembangan sistem basis financial planning karena digunakan untuk perencanaan jangka panjang akibat kelemahan sistem anggaran yang terbatas pada jangka pendek. Ketiga, tahap perencanaan strategi, yaitu pengembangan dari perencanaan berbasis ramalan dengan mempertimbangkan bagaimana strateginya untuk dapat memenangkan pasar. Keempat, tahap manajemen strategi, yaitu pengembangan dari perencanaan strategi. Di sini dimasukkan dari level bawah juga. Di sini masukan dari level bawah juga dipertimbangkan. Next, model balance sheet scorecard dalam manajemen sekolah. Istilah balance sheet scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance berimbang dan scorecard kartu skor. Kata berimbang dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara berimbang dari dua sisi, yaitu sisi keuangan dan non keuangan, mencakup jangka pendekatan jangka panjang serta melibatkan bagian internal dan eksternal. Sedangkan pengertian kartu skor adalah suatu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja baik untuk kondisi sekarang ataupun untuk perencanaan di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja mutu. Pada tingkatan suatu pendidikan, melalui pengembangan model evaluasi, program sekolah secara mandiri dapat untuk dilakukan sebagai bentuk penjaminan mutu internal. Untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan, yaitu memberikan masukan bagi perencanaan program, menyajikan masukan bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, penguasaan atau penghentian program. Balance sheet scorecard dalam dunia pendidikan, di sana dapat menyatukan alat dalam laporan manajemen yang utuh dalam upaya Next, kesalahan dalam proses manajemen strategi. Kesalahan dalam proses manajemen strategi terdapat dua kategori penting kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi. Kategori yang pertama mencakup kesalahan yang ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan, dan beberapa kesalahan pada kategori pertama ini dapat dihindari berasal dari pemahaman proses strategi. Kategori kedua mencakup kesalahan yang diakibatkan dari ketidakpastian yang mesti terjadi berhubungan dengan proses strategi. Kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategi terdiri dari beberapa hal, yaitu ketidakmampuan berpikir secara strategi. Kedua, ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen. Ketiga, terlalu menekan pada bentuk dan prosedur. Keempat, terpisah dari lingkungan. Kelima, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Keenam, ketidaktepatan penggunaan sumber daya.